Oke, selamat siang kawan-kawan. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai info penting untuk kehidupan kalian, juga pengalaman saya yang religi juga akan saya sampaikan, juga koin PP arahnya akan 1 sampai 2 rupiah. Macam-macam hal strategi, fundamental, segala macam akan saya bahas di sini. Maka kalian jangan di skip-skip kalau ingin selamat dunia akhirat. Ini benar. Jika ingin selamat dunia akhirat, ini jangan di skip-skip. Ilmu banyak pengalaman tentang kehidupan, PP segala macam, problem-problem akan saya sampaikan untuk kalian di siang hari ini. Karena ini hari Jumat, sedikit saya membahas dengan sisi yang berbeda. Ya, jadi dengan sisi yang berbeda dan perubahan besar juga ada di Mas Bro. Mas Bro bukan Mas Bro yang dulu lagi. Bukan Mas Bro yang dulu lagi, bukan saya sombong. Nanti saya akan jelaskan di sini. Saya mulai dari mana ini, ya. PP itu holdernya udah naik 3000 holder dalam 1 minggu ini, sangat masya Allah luar biasa. Ke depan 1 sampai 2 rupiah perkiraan saya, tapi kalian tetap riset sendiri. Dalam dunia sangat berisiko tinggi, bisa cuan untuk mendadak, semua tamu jawab masing-masing, ya. Dan tadi komennya bagus sekali, saya senang sekali turun. Saya punya koin jadi miliaran, ada yang setengah miliar, ada yang nambah 10 juta rupiah, macam-macam. Penurunan ini adalah kesempatan emas untuk kita mengadakan kekayaan kita yang sangkut di pucuk. Itu kesempatan ambil di bawah mutlak. Jadi dikasih kesempatan ngambil di bawah, yang ngambil di pucuk biarin, yang sangkut-sangkut ambil lagi DCA di bawah. Yang penting koin PP nggak scam dan holdernya naik terus, akan jadi besar dan bermasa panjang, yang mungkin nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar untuk kalian, ya. Oke, sedikit akan saya berbicara untuk religi untuk kalian, tapi akan mulai dari mana, ya. Jika kalian ingin selamat dunia akhirat, yang saya alami sendiri, itu berbagai macam masalah kehidupan. Itu bukan berarti hanya masalah keluarga saja, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha bisnis di Jakarta, kebakaran, bangkrut di tahun 1998, kerusuhan, macam-macam. Itu semua dari perjalanan hidup yang harus kita lalui. Jika kita tadi mengutip dari ceramah di masjid, sepulangnya paling terakhir, yang lain pulang setengah 1, jam 1 lewat, ya. Jadi saya lebih akhir pulangnya untuk banyak berdoa di situ. Berbagai macam hal tadi yang menyangkut di masjid itu. Orang yang hebat, orang yang bisa melampiaskan kemarahan, batuk, ya. Di masjid itu sudah dijamin minuman-minuman, makanan-makanan, ada somai, ada apa di sini setiap Jumat, sangat berkah. Saya kutip dari Ustadz Dr. Andes Ustadz tadi, orang yang mampu melampiaskan kemarahannya, mampu melampiaskan dendamnya, tapi dia menahan amarah, menahan dendamnya, itu orang yang hebat di mata Tuhan. Gitu. Bukan kita lampiaskan, tapi orang yang melampiaskannya tidak bisa mengendalikan, itu orang yang lemah. Bukan sok di hadapan kita semua. Wah, dia bisa ngelabrak kita, dia bisa ngamuk, dia bisa emosi, bisa melakukan apa saja. Tapi itu malah lemah. Hatinya lemah, hatinya bobrok, hatinya hancur. Hati yang kuat, yang bisa marah, melampiaskan kemarahan, tapi bisa menahannya. Dan hubungannya apa dengan kripto? Oke, saya akan jelaskan untuk kalian. Semenjak saya ada perubahan kehidupan religi pada diri saya sampaikan untuk kalian nanti. Dan saya mohon maaf, saya nggak bisa, banyak sudah WA masuk di grup sinyal, di telepon segala macam banyak. Saya udah nggak bisa menerima habis subuh sampai duhur. Saya bisa nerima nanti setelah duhur sampai jam 12 malam, ya, jam 12 malam. Belum tentu, mudah-mudahan kalian bisa menyampaikan, bisa melakukan kayak saya yang ingin selamat dunia akhirat, karena dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Banyak sekali orang yang sholat, ibadah, sedekah, karena Jumat agak religi dikit, ya. Hal-hal
kebaikan dia lakukan, tapi ngambang. Ngambang kenapa ngambang? Sia-sia jikalau hati belum terbuka. Hati dibuka dulu. Di dalam hati ada kolbu dibuka dulu. Setelah hati kolbu terbuka, indah. Yang saya alami indah dalam hidup ini. Indah bener. Makanya orang banyak melakukan maksiat, masih ngamuk, masih dendam, masih apa segala macam. Padahal dia sudah sholat, dia sudah ibadah, dia sudah kegiatan kebaikan sudah dia jalankan, tapi kolbu belum terbuka, ngambang, masih melakukan maksiat, artinya masih di luar. Itu loh yang saya lakukan. Kebaikan kita ibadah itu bukan hanya sekedar syariat, karena masuk surga itu syaratnya, walaupun saya bukan ustadz, sedikit ngerti syariat, hakikat, toreat, makrifat. Yang saya lakukan sekarang, saya lagi mengejar makrifat. Kalau hakikat kita punya uang 100.000, ada orang mau minjem ke sini, padahal uang itu mau saya buat makan, penting banget, kita harus relakan, kasihkan dulu untuk orang lain. Makanya kalau saya ditipu kemarin itu udah nggak jadi soal, nggak jadi masalah, nanti ada gantinya, dan semalam udah digantikannya. Itu yang namanya kolbu terbuka. Apa yang saya lakukan untuk kalian semua? Sangkut sudah nggak pusing, punya masalah ditinggal istri udah nggak pusing, kurang duit nggak pusing, dan yang paling kita sesalkan dulu yang saya lakukan adalah curhat sama temen, curhat sama YouTube, curhat sama orang tua, curhat sama saudara, curhat sama sahabat, percuma. Allah subhanahu wa ta'ala akan cemburu. Mungkin ya kita harus curhat sama yang di atas. Apa yang saya lakukan bukan omong kosong. Saya menjalankan sholat 5 waktu sekarang sama sekali tidak di rumah. Tidak di rumah. Ya, menjalankan sholat 5 waktu saya di masjid. Habis sholat 5 waktu, 101 surah yang harus saya baca. Nggak lama kok, paling-paling nggak sampai setengah jam. Itu udah berjalan berbulan-bulan. Kemudian yang kedua, kita lakukan Senin Kemis. Dan yang ketiga, jam 12 malam sampai selesai 1001 surah. Itu kalian akan selamat dunia akhirat menjalankan kemarifatan itu. Saya bukan nyombong, apa yang saya kerjakan ini sangat sudah saya sudah merasakan hasilnya, itu sudah saya merasakan nikmatnya hati yang tenang, itu saya sudah rasakan. Apa salah satu contoh yang agak unik, agak berbeda, hati yang kita bisa merasakan dan yang tidak bisa merasakan adanya di dalam hati, di dalam kolbu kita. Contoh, awal-awal saya 1001 surah jam 12 malam saya lakukan sampai pagi jam 3. Apa yang terjadi? Tersiksa, capek, mumet, stres, kaki duduk bersilah, kaku, capeknya minta ampun. Pokoknya luar biasa dalam 1 bulan itu, nggak karuan. Itu namanya kolbu belum terbuka. Stres, pusing, mumet, capek, pingin cepat selesai, baca surahnya cepet-cepet banget, hasilnya malah terjadi sampai jam 3 jam, jam 12 sampai jam 3. Setelah kita kolbu terbuka, kita nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru kita belum ikhlas. Kita nggak usah kesusu cepet-cepet buru-buru dan ngebut cepet selesai, kita nggak ikhlas. Setelah proses 1 bulan santai, tidak ada target untuk buru-buru, hati yang jernih, hati yang bening, kita baca aja pelan-pelan dengan santai, rileks, dengan ikhlas. Apa yang terjadi? Ajaib. 1 jam selesai. 1 jam selesai dan tidak terasa apa-apa. Tidak terasa apa-apa, tidak terasa capek, malah oh kok begini. Ini saya heran. Pertama saya lihat jam 12 udah 1 putaran tasbih, itu kan 100 ya, 1 putaran tasbih itu
udah capeknya minta ampun, sudah ngantuknya minta ampun, sudah stres pingin cepat selesai, itu baru satu putaran, padahal nanti 10 putaran tasbih baru 1000. Apa yang saya alami kawan-kawan? Enggak karuan. Itu karena kalbu belum terbuka. Setelah terbuka, dengan ikhlas kita lakukan, dengan tenang, yakin, fokus ke Allah, ternyata tidak terasa dalam tiba-tiba udah 5 putaran. Tiba-tiba karena di hati, di pikiran ini, mau terasa capek, mau terasa beban berat hidup, mau terasa pusing sangkut di kripto, itu kepikiran yang kita kena konslet. Tapi kalau kita udah tenang, kalau udah terbuka, kayak 1001 surah tiap malam itu, ternyata hitungan 1 jam kadang nggak sampai itu, tahu-tahu yang 1 putaran tasbih lamanya minta ampun, pusing, stres nggak karuan, ternyata tiba-tiba sudah 5 putaran, belum capek, tiba-tiba udah 9 putaran, selesai. Loh, ini baru jam 1 lewat ini, belum jam 3 sudah selesai. Itu hati, itu keajaiban. Asal ikhlas, tiba-tiba akan begitu cepat berlalu. Percaya nggak? Kalau ya itu yang duitnya banyak, gajian nggak terasa, nunggu tanggal 1 atau tanggal 25, nggak lapar-lapar, duit banyak, karena perasaan hati. Coba yang nggak punya duit, lapar mulu, yang nunggu gaji 1 bulan lama banget karena menunggu. Coba nggak usah ditunggu, tahu-tahu mati kita tua. Karena nggak ditunggu, coba kita menunggu, bertamu ke tempat orang, nunggu setengah jam, lamanya kayak 1 windu. Itu yang terjadi dalam kalbu kita. Oke ya, itu masalah. Kalau yang mohon maaf ini, barangkali banyak orang yang melakukan, yang punya banyak problem kehidupan dalam dunia ini, kan bukan saya saja. Problemnya macam-macam, ada keluarga, ada keuangan, ada hutang piutang, segala macam. Saya rasa semua orang punya permasalahan dalam cuma yang berbeda saja. Intinya tapi satu, kalau kalbu sudah kita buka, tidak ada yang ringan, tidak ada yang berat. Kita minta sama-sama, jangan pernah curhat sama teman, sahabat, orang tua, bikin sedih. Ya, kita selesaikan sendiri sama curhat sama yang di atas. Itu akan lebih baik. Yang saya alami seperti itu. Nggak capek saya itu. 5 waktu di masjid, 101 surah, dan malam 1001. Nggak ada hambatan. Saya ngambil abdulnya malam jam 12 sampai jam 3, sepertiga malam, tapi bukan harus itu, karena saya double kombinasikan dengan sholat malam. Tapi kalau yang mau sebelum tidur kan bisa, sebelum tidur dia lakukan. Kalau udah kalbu terbuka itu cuma 1 jam, 1001 surah, kemudian kalian tidur, nggak harus malam. Beda saya, karena duda malam nggak apa-apa, siang bisa tidur. Saya tidur habis subuh sampai menjelang duhur, tadi pas udah ngaji, mandi, langsung Jumatan, baru dikir lagi di masjid, kita baru pulang. Jadi itu yang punya kehidupan problem hal yang sama, lakukan itu. Yang awalnya berat, capek, pusing, nggak karuan, ternyata setelah dilakukan dengan tulus ikhlas, sebentar doang malah kita tuh kurang, pinya nambah lagi. Ini benar ya. Oke, barangkali ada manfaatnya untuk kalian. Kemudian masalah pasangan, saya ditinggal 2, gampang, banyak menawarkan diri, aneh kan? Tapi saya nggak gegabah, orang hati-hati, nggak buru-buru juga, duitnya orang mengenai nunggu PP, masuk PP dulu. Oke, saya langsung akan jelaskan untuk mengenai koin PP. Penurunan ini nggak ada berita yang aneh-aneh, resmi, manipulasi mereka. Apakah ini akan bull market? Berbeda siklusnya dengan dulu, yang pertama bull dulu BTC, kemudian turun, altcoin ngikut, sekarang BTC 21 miliar, turun ke bawah, mulai masuk USDT, dan kemungkinan nanti akan baru pindah ke altcoin season. Ini dalam fase, kalau lihat TA-nya nanti tunggu sampai Agustus ya. Untuk PP ini sangat menarik untuk kita bahas di sini. Holdernya yang minggu lalu 557 holder, sekarang sudah 560.000 holder. Dalam 1 minggu 3.000 holder yang nambah. Dan volumenya menarik, 4,5 triliun, naik tinggi. Walaupun kapitalisasinya turun, karena BTC-nya turun. Tapi uniknya BTCD-nya sudah makin dilongsor. Ya, kita
yakini saja, yang penting koin nggak scam, biar lama cuan, biar lama kaya, biar lama kita sukses, itu aja ya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, yang penting kita harus masuk koin-koin yang bagus-bagus seperti BNB, ETH, Solana, Cardano, Polygon, meme koinnya PP, ada Aster, Uniswap koin decknya, Jupiternya, decknya Solana, yang bagus-bagus, yang real project bermasa panjang. Ini juga sangat luar biasa menarik. Yang lain turun, ada yang naik juga. Plasma XPL ini naik. XPL justru kenaikan. Suka-suka dia, yang belum naik kita tunggu sabar. Ya, dengan penurunan, dengan kondisi malah naik 10% SPL. Dengan kondisi market turun yang seperti ini, kita punya PP, ini uji nyali PP kuat bertahan nggak? Kalau PP kuat bertahan, alhamdulillah saya membahas PP kuat bertahan. Nanti ketika bull, institusi di ETF-kan, investor besar, maka paus-paus megalodon pasti akan milih PP, bukan yang lain. Maka yang masuk sekarang, nggak, ini kesempatan emas. Yang masuk di pucuk, ya kesempatan emas, bisa ngambil harga murah. Itu aja sih, harus simple ya, harus simple yang seperti itu. SPL naik ya, pokoknya ada yang naik, ada yang turun. Yang koin kita belum naik, nanti tunggu sampai naik. Mungkin itu aja untuk siang hari ini. Karena ini Jumat, saya membaca banyak religi dulu. Nanti untuk full kripto nanti sore malam, barangkali ada manfaatnya. Yang punya masalah kehidupan seperti saya, tingkatkan iman, ibadah, kalbu dibuka, jangan setengah-setengah ngambiang hanya di luar saja. Biar sholat kalian, biar sedekah kalian, biar ini masih maksiat kalau kalbu belum terbuka. Oke, yang positif diambil, yang boleh ditendang tetap diam dalam dunia kripto berisiko tinggi. Karena ini video sudah lama, saya akhiri saja. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just